Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Stanley Parasi. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar denah rencana atap yang model limas atau perisai dengan menggunakan kuda-kuda kayu. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi di sini kita menggambar dalam satuan sentimeter. Sini kita hapus dulu, kita matikan dulu untuk layer dimensinya biar tidak mengganggu. Oke, setelah itu ini kita buat garis bantu untuk kita pindahkan kuda-kuda kayunya. Kita ketik XL spasi V spasi. Kita ambil di sini. Ini ring bal ya. Terus yang ini kita blok, kita ketik M spasi. Ambil dari titik sini pas di garis terluar ring bal. Kita paskan ke sini. Oke. Kita cek kembali apakah sudah pas. Oke, pas ya. Nah, setelah itu kita buat untuk overstack dari list plangnya keluar. Sini kita ketik DLI spasi, kita ukur dulu dari titik sini ke titik sini. Ini 73 kalau dari ring bal, kalau dari dinding terluar tembok dia 75. Oke, kita ketik PL spasi. Kita ambil dari titik sini mengelilingi dari zona ini ya. Nah, oke, setelah jadi seperti ini kita blok, terus kita offset keluar sebesar 73 sesuai dengan ukuran yang telah kita ukur di sini tadi. Nah, setelah itu kita lihat di sini list plangnya berukuran 2/20. Jadi yang kelihatan 2 cm ya. Untuk ketebalannya ini kita ketik O 2 spasi ke dalam. Nah, setelah jadi seperti ini kita buat untuk garis atapnya terlebih dahulu. Oke, kita ketik saja L atau line, kita ambil dari titik sini, tarik ke atas, terus kita beri kemiringan 45 derajat. Oke, kita klik, terus ini kita copy saja, kita blok, kita ketik CO spasi, ambil dari titik sini, ke titik sini, ke titik sini. Terus untuk garis ini kita mirror, kita blok, kita ketik MI spasi, ambil asnya di sini, klik, tarik ke atas, klik spasi. Ini kita trim dulu biar kalian tidak pusing karena banyak garis yang bertabrakan. Kita ketik TR, enter 2 kali, blok. Setelah itu yang ini kita mirror juga, kita blok, kita ketik MI spasi, kita ambil asnya di sini. Klik spasi. Nah, setelah jadi seperti ini kita trim, kita ketik TR, enter 2 kali, ini kita hapus. Yang ini juga. Terus yang ini kita ketik L spasi, kita hubungkan saya seperti ini. Terus untuk yang bagian belakang ini kita tinggal blok saja, kita mirror. Kita ketik MI spasi, ambil asnya di sini, klik, tarik spasi. Ini kita hubungkan sampai di sini, kita blok dulu untuk garis pembatasnya, kita ketik EX spasi, ini kita extend. Terus yang ini kita hubungkan, kita ketik L spasi, ambil dari titik sini ke titik sini. Nah, untuk garis atapnya sudah jadi. Terus kita lihat lagi di sini. Yang pertama kita buat dulu untuk ininya, knocknya ya, knock dan jurai. Sini kita bisa cek untuk ukuran knocknya di sini sebelum tampilkan ya. Untuk lebarnya ini memakai balok 8 ya, 8/12. Jadi yang kelihatan 8 ya ukurannya. Jadi ini kita offset, kita ketik O spasi 4 spasi ke kiri dan ke kanan. Ini semuanya sama seperti itu ya. Kita offset. Oke,
Oke, setelah itu yang ini nanti kita hubungkan sampai ke sini karena ada kuda-kuda setengah dan yang di sini juga sama. Oke, tapi terlebih dahulu kita buat dulu untuk balok temboknya atau balok murplat. Ini 6/12. Dia posisinya tidur ya. Jadi yang kelihatan 12 untuk ukurannya. Kita proyeksikan saja, kita ketik XL spasi V spasi. Jadi dia seperti ini. Nah, dia di atas balok tarik yang ini. Atau kita bisa juga berapa ini kalau kira-kiranya. Sebentar, ini bisa juga kayak untuk lebih cepatnya kita offset 1,5. Oh ya, 1,5 ya, supaya lebih cepat. Ini kita offset lagi 12 sesuai dengan lebarnya tadi untuk balok murplatnya. Oke, di sini ini balok murplat ya, saya ganti warnanya saja. Dia jadi warna ungu saja. Oke. Oke, setelah itu kita buat untuk kuda-kuda kayunya. Atau ini kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Kita trim, kita TR, enter 2 kali. Seperti ini ya. Ini kolom terhapus karena dia tertindih dengan jurai. Ring bal juga tertindih dengan jurai, jadi dia yang di trim itu ring bal, balok murplat dan kolom. Sama ini juga. Yang ini kita fillet, terus yang ini kita trim lagi. Yang ini kita extend, kita blok, kita ketik X spasi, kita hubungkan. Ini kita trim, yang ini kita trim juga. Nah, oke, ini sudah bersih ya untuk jurai dan noknya. Terus kita buat untuk kuda-kudanya terlebih dahulu. Kita pilih dulu untuk kuda-kuda. Sekarang kita proyeksikan, kita ketik XL spasi V spasi. Ini kita ambil pas di garis terluar kuda-kuda balok tariknya. Terus untuk balok gapitnya kita proyeksikan juga. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk balok tariknya memakai balok 8/12. Jadi yang kelihatan itu 8 ya. Sama untuk balok 2 kali balok gapitnya ini 6/12, jadi yang kelihatan nanti 6 cm. Oke, langsung saja kita proyeksikan. Kita ketik XL spasi H spasi, ambil pas di sini. Ini kita blok, kita offset 8 ke bawah. Terus untuk balok gapitnya kita offset 6 ke atas dan ke bawah. Terus kita pakai REC spasi. Ini yang pas kuda-kudanya ya. Pas ke sini. Terus untuk balok gapitnya yang ini. Kita rectangle juga. Dan yang di ini. Oke, sekarang ini kita bisa hapus. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau dilihat dari atas.
Terus yang ini kita bisa sisa copy, kita ketik CO spasi, kita ambil dari titik sini, kita paskan di sini. Bisa juga kita mirror kalau kita mau. Oke, kita hapus. Ini kuda-kudanya sudah jadi. Sekarang kita trim. Kita lihat di sini untuk balok tariknya itu dia berada di bawah dari balok tembok ya, yang ini balok murplat atau balok tembok. Jadi kita trim saja, kita ketik TR, enter 2 kali. Jadi ini kita hapus seperti ini. Ini ring barnya kita hapus. Jadi seperti itu ya, balok temboknya di atas dari balok tarik. Kita hapus seperti ini. Nah, untuk yang di sini kita hapus juga untuk balok gapitnya karena dia berada di bawah. Ini untuk ring barnya kita hapus seperti ini. Ini kita sisa delete. Terus untuk kuda-kudanya kita hapus. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, sama dengan yang ini. Oke, untuk ring barnya dia berada di bawah ya, jadi dia terhapus. Yang ini juga sama seperti tadi. Yang ini ring bar terhapus. Oke, setelah jadi seperti ini kita buat lagi balok yang sebelah sini. Ukurannya 8/12. Kita ketik REC spasi, kita klik, kita ketik D 8/8, terus panjangnya kita kasih saja 200. Kita klik. Jadi yang kelihatan 8 cm ya. Ini kita blok, kita ketik RO spasi, klik, kita kasih kemiringan 45 derajat, klik. Oke, setelah itu ini kita move saja, kita ketik M spasi, ambil asnya di sini kurang lebih kita taruh di sini saja dulu. Terus ini kita move ke atas, kita kira-kira saja kurang lebih seperti ini. Sorry ini agak lag ya. Nah, terus kita buat untuk balok gapitnya, ini kita blok, kita offset untuk balok gapitnya 6/12. Jadi kita offset saja 6 ke kanan dan ke kiri, atas atau bawah. Oke, setelah itu untuk balok gapitnya kita bisa langsung cut saja, kita potong, kita paskan saja di sini ya, seperti ini. Ini kita trim seperti ini, dan ini bisa kita trim saja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Terus yang ini kita bisa copy saja ke sini. Kita blok semuanya.
Ini kita ketik CO spasi, kita bisa bawa saya ke sini, ya. Oke, seperti ini. Ini kita bersihkan lagi, kita trim. Jadi untuk menggambar rencana atap itu kita harus teliti ya. Oke, yang ini kita bisa mirror ke sini. Oke, kita ketik ME spasi, ambil asnya di sini, tarik ke bawah saja seperti ini. Oke, ini kita trim lagi. Oke, sekarang yang di belakangnya kita bisa mirror. Kita ketik saja ME spasi, ambil asnya di sini, klik. Ini bisa kita mirror lagi ke sana. Ketik ME, ambil asnya di sini, klik, share. Terus ini kita bersihkan lagi, kita trim. Oke, setelah jadi seperti ini, kita sisa buat untuk wording, kaso, dan rank. Ini kita langsung proyeksikan saja, kita ketik XL spasi V spasi. Ini wordingnya yang kalau dari atas yang kelihatan cuma ini dan ini. Oke, ini kita buat satu dulu, nanti kita tinggal offset biar cepat. Karena kalau kita mau buat satu-satu nanti kita kelamaan trimnya, butuh waktu. Oke, terus yang ini kita buat lagi garis lain. Ini kita tinggal luruskan saja seperti ini. Yang ini juga, dan yang ini. Terus kita buat lagi di sini. Kita cari garisnya di sini, yang ini. Kita luruskan saja seperti ini dulu. Nanti kita pakai polyline biar cepat. Tinggal kita offset. Oke, setelah itu yang ini kita blok. Terus kita mirror, kita ketik MI spasi, ambil dari titik sini ke titik sini. Nah, terus yang garis terluar ini kita buat dulu rectangle. Kita ketik REC spasi, ambil dari titik sini, kita hubungkan ke titik sini. Oke. Setelah itu ini kita bisa ukur berapa. Kita ukur dulu di sini. Ini berapa? Ini 5 dan yang ini 6. Sama seperti ini ya, kalau kita ukur ini 5, ini 6. Oke, ini kita langsung hapus saja, berarti 5, 6. Ini kita hapus garis-garis ini. Ini biar cepat ya kita menggambarnya. Terus yang ini kita blok, kita offset ke dalam 5. Terus ini kita blok lagi, kita offset 6 ke dalam. Oke, seperti ini ya. Terus ini kita kita trim. Kita ketik TR, enter 2 kali, atau kita ketik TR, enter, terus kita blok pembatasnya yang ingin dihapus dalam gording ini. Soalnya gording kan lebih di atas daripada balok kaki kuda-kuda, ring bal dan lain-lain. Jadi kita hapus yang berada di dalam gording seperti ini.
Oke, terus yang ini kita buat garis line seperti ini. Oke, ini bisa kita hapus garis yang ini. Nah, oke, setelah itu kita ukur lagi untuk ukuran boarding yang sebelah sini. Dari sini ke sini. Ini berapa? 75 ya. 75. Setelah kita ambil 75 kita offset, terus ini kita offset lagi berapa? 6 dan 5. Jadi yang garis telur ini kita offset keluar 75. Klik, terus ini kita offset lagi 6. Terus kita offset lagi ke bawah 5. Nah, ini sudah jadi. Terus kita trim lagi, kita ketik TR, enter, blok pembatasnya, spasi lagi. Oke, seperti ini kita buat lagi garis line. Kita hubungkan seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita buat lagi untuk boarding berikutnya. Kita ketik DLE untuk melihat ukurannya berapa ya. DLE spasi. Ini kita 75 berarti sama ya, 75, terus kita offset lagi 6 dan 5. Yang ini kita blok, kita offset 75 keluar. Terus ini kita offset 6 lagi keluar. Yang ini kita offset lagi 5 keluar. Nanti yang di sini tuh dia terhubung seperti ini. Jadi ini nanti kita trim. Ini kita TR, enter 2 kali. Ini ya. Kita trim. Ini juga kita trim. Ini kita hapus. Ini kita pakai line saja. Line. Kita hubungkan ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Nah, terus yang ini kita klik line seperti ini. Kita hubungkan terus. Lihat lagi di sini. Kayak ini kita bisa extend saja, kita blok, terus kita ketik kayak X spasi, kita hubungkan seperti ini. Terus ini kita bisa trim. Sorry. Ini dia dihapus karena dia di bawah ya, di bawah dari boarding. Hapus saja seperti ini. Memang untuk membuat rencana atap seperti ini garisnya banyak ya, jadi kalian harus teliti yang mana lebih di atas dan mana yang di bawah yang harus dihapus. Seperti ini ya. Oke, ini bisa kita hubungkan dengan garis line. Oke, yang ini bisa kita panjangkan yang ini ya, ke bawah. Trim seperti ini.
Kita hapus-hapus dulu yang tertindih sama gording. Yang ini juga kita panjangkan dulu, kita atau extend ke bawah. Terus ini kita hapus. Ini kita hapus gording di atas daripada kuda-kuda setengah ini ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita lanjut lagi untuk ini kita belum bersihkan ya. Kita trim lagi. Jadi ini serba trim-trim ya. Karena balok itu saling menindih. Oke, setelah seperti ini kita lihat lagi berapa lagi untuk jarak gording yang terakhir. Ini kalau kita lihat sama ya sebenarnya. 75, 6, terus 5. Ini bisa kita offset lagi 75 keluar. Terus kita offset lagi 6. Terus kita offset lagi 5. Oke, seperti ini. Ini bisa kita trim lagi. Oke, untuk yang sini kita pakai ini saja ya, bisa kita copy. Oke, yang di sini kita offset dulu ke dalam 4 sebagai garis bantu. Yang ini kita bisa copy. CO. Oke, seperti ini. Terus yang ini kita bisa hubungkan ke sini. Terus ini kita offset 6 ke bawah. Terus offset lagi 5. Ini kita bisa hubungkan. Seperti ini kita fillet. Oke. Yang ini kita bisa kita offset dulu ke 4 ke dalam. Ini kita bisa extend. Yang ini. Oke, sudah terhubung ya. Ini kita bisa trim lagi. Kita delete. Terus kita trim lagi. Seperti ini. Oke, setelah itu kita buat garis line, kita hubungkan setiap sudutnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk gordingnya. Di sini kita bisa buat untuk kaso dan rank. Oke, langsung saja kita buat di sedikit bagian saja untuk menampakkan untuk kasonya dan ranknya ya. Kita ambil di bagian sini saja ya. Ini kita buat garis line saja seperti ini. Kita pakai dinding saja untuk layernya. Dinding.
Oke, contohnya seperti ini ya. Saya potong saja dari sini, dari sini seperti ini. Ini saya mirror saja, jelasnya di sini, mirror saja. Ini saya buat garis putus-putus. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, di sini kita mau menampilkan untuk kasonya pada bidang ini saja ya. Yang saya buat garis potong, garis titik-titik. Kita lihat di sini kasonya berukuran 57, jadi yang kelihatan cuma 5 cm. Di sini kita bisa ketik XL spasi V. Di sini ya batas kasonya, dan pas di list plank blanket nanti. Oke, kita buat garis lain saja. Kita ketik L spasi, kita ambil saja di sini. Ini hanya untuk menampilkan kasonya ya. Terus ini kita offset 5. Oke. Terus ini kita buat saja REC spasi. Kita paskan di sini ya. Terus yang ini kita hapus. Yang garis bantu tadi kita hapus. Oke, setelah itu ini kita copy saja ke sana. Jarak kasonya contoh 50 cm, 100, 150, berarti jaraknya itu per 50 cm ya. Ini kita bisa copy lagi satu kali dari titik sini ke titik sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita trim lagi. Kita ketik TR, enter 2 kali. Ini kita trim habis karena kaso di atas ring ball. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Untuk balok kasonya sudah jadi ya. Terus rank di atas kaso, dia berada di atas kaso. Di atas kaso ini ukurannya 34. Jadi yang kelihatan itu 4 cm. Ini bisa kita proyeksikan. Kita ganti dulu layernya jadi rank. Oke, kita ketik saja XL spasi V spasi. Ya, yang ini ya, yang kelihatan untuk rank. Oke, seperti ini kita bisa copy-copy saja. Oke, jadi ini sisa kita trim saja. Kita ketik TR. Terus ini kita blok, kita spasi. Seperti ini ya. Oke, ini kita trim ya untuk kasonya ya.
Kita trim kasonya karena ring itu berada di atas kaso. Oke, jadi dia tampilin seperti ini ya. Kaso di atas, ring di atas kaso. Jadi kasonya itu kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tampilkan sedikit untuk atapnya. Kita bisa ambil dari sini saja, ini kita copy. Bebas kalian mau tampilkan dari mana. Saya tampilkan dari sisi sini saja. Ya, kurang lebih sedikit seperti ini. Ini kita cut saja sampai sini. Oke. Ini kita trim, kita ketik TR, enter 2 kali, kita trim saja. Terus ini saya trim. Oke, kurang lebih seperti ini. Kasih warna putih saja ini biar cepat. Oke, ini saya hapus. Oke, setelah itu di sini atapnya berapa ini? Kita kira sorry, 19, anggaplah kita offset saja 10 keluar. Ini untuk overstack atap. Oke, sekarang kita trim yang ini garis pelangnya. Oke, sekarang ini kita bisa arsir untuk atapnya. Kita ketik saja H spasi atau heads. Kita pilih arroof yang ini.
Kita arsir di sini. Sorry, bukan arloop, arshake. Kita pilih yang arshake. Terus untuk skalanya kita pakai 0,5, berarti 0,1. Ya, kurang lebih 0,1. Kemiringannya 90 derajat. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini untuk gambar rencana atap ya. Ini kita tinggal kasih keterangan. Untuk keterangannya kita pilih di leader. Ini kita bisa kasih keterangan di sini seperti yang ini. Keterangan balogapit balogapit 2 kali 6/12. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama juga yang tempat-tempat kain, ini kalian bisa kasih keterangan lagi. Ini gording, yang ini gording. Ini kalian tinggal edit, kalian double klik dengan cepat. Balok gording berapa tadi? 6/12 kalau tidak salah. Gording ya 6/12. Kurang lebih seperti itu ya. Terus ini kalian bisa kasih dimensi lagi, ketik DLI spasi untuk jarak dari kasonya seperti ini. Terus DCO. Oke. Sorry. Ini kalian kasih jarak ya. Kalian mau kasih jarak berapa sampai ke sana. Ini kalian kasih lagi di sini. Ini bisa kita move saja biar agak banyak untuk dimensi kasonya kelihatan. Ini kita move sampai di atas sini. Ya, kurang lebih seperti inilah. Oke. Ini kita bisa tampilkan lagi untuk dimensinya kalau kita mau. Oke, jadi kurang lebih seperti ini cara menggambar rencana atap yang memakai kuda-kuda kayu ya. Jadi dia agak rumit. Soalnya banyak balok yang bertumpu tindih. Ini kolomnya sudah tidak ada. Ini kalian bisa arsir untuk ring balnya kalau kalian mau. Kalian pakai yang solid saja untuk ring balnya. Seperti ini. Yang ini kan ring bal ini. Ini kalian pakai yang solid. Oke, seperti ini.
Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk ring barnya bisa kalian arsir sendiri ya, semuanya. Ini saya tidak mau arsir karena makan waktu lagi ya. Intinya kalian pelan-pelan saja karena ini memang agak rumit untuk melakukan penghapusan atau trim ya, karena kita harus teliti karena banyak garis yang kelihatan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga kalian dapat pahami dan mengerti. Terima kasih.